A dan himpunan B. Nah, sekarang kardinalitas. Ya. Jumlah elemen di dalam suatu himpunan itu disebut sebagai kardinal dari himpunan tersebut. Ya. Jadi misalkan himpunan A mempunyai 5 elemen, berarti kardinal A adalah 5. Ya. Notasinya N dalam kurung A atau magnitud A. Ya. Ini notasinya untuk menunjukkan kardinalitas. Ya. Oke, contoh ya. Contohnya yang 2 ya. Ada himpunan namanya himpunan T, isinya adalah kucing, A, Amir, 10 paku laptop ya. Maka kardinalitasnya berapa? Kardinal dari T berapa? Ya itu saja anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kardinal dari T itu 6. Demikian ya. Oke. Oke. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang A ini ya. Ingat ya kardinal dari A berapa ya? Tadi ada elemen 2, kemudian elemen 2,3 ya. Kemudian elemen 4, elemen 6 dan elemen 7 ya. Jadi ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kardinal dari A itu 5. Nah, yang untuk 4 ini ya 4 ini adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong ya tidak ada isinya ya atau nol. Jadi ini kosong ya. Nah, maka jumlah anggotanya ya kosong. Oke. Jadi himpunan kosong atau non-set itu adalah himpunan dengan kardinal 0. Ya. Jadi jumlah elemennya berapa? 0. Ya, disebut sebagai himpunan kosong. Notasinya ya bisa dengan angka 0 seperti ini ya, kemudian disilang gitu ya. Bisa juga dengan tanda kurung kurawal ya, tapi tidak ada isinya. Contohnya ya, E adalah satu himpunan, anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil daripada X. Nah, tentu saja tidak ada ya. Nah, dirinya sendiri lebih kecil dari dirinya sendiri kan tidak mungkin ya. Sehingga ini untuk contoh I ini kardinalnya 0. Ya. Oke, ini beberapa contoh untuk kardinal 0. Ini X2, ini maksudnya X kuadrat ya. Ini X pangkat 2. Ya. Jadi, kemudian ini diberi himpunan, kemudian himpunan kosong ya, himpunan kosong yaitu ditulis sebagai ini ya. Jadi kalau seperti ini ya, himpunan kosong. Nah, himpunan yang di luar ini itu ada kardinalnya, ada anggotanya. Nah, anggotanya adalah yang himpunan kosong ini ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, nah ini kan himpunan kosong yang di luar ini ya, karena dia punya anggota. Anggotanya apa? Anggotanya adalah himpunan kosong. Jadi yang ini kardinalnya ya 1 ya. Kemudian himpunan bagian ya, himpunan bagian atau subset itu notasinya seperti ini, A, kemudian seperti C ya, tetapi bukan. Kemudian ada strip di bawahnya ya. Ini menunjukkan bahwa himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B ya. Jadi setiap elemen dari himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Nah, secara formal ya, A himpunan bagian dari B ya, berarti semua X di mana X elemen A juga X elemen B. Nah, seperti ini kalau digambarkan dalam diagram file, maka A itu himpunan A akan berada di dalam himpunan B. Dan B ini dikatakan sebagai superset dari A. Ya. Jadi A subset dari B, B superset dari A. Nah,
himpunan kosong itu merupakan anggota A untuk sebarang himpunan A, ya. Jadi himpunan kosong merupakan anggota dari sebarang himpunan. Kemudian A himpunan bagian A untuk sebarang himpunan A tentu saja, ya. Oke. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian A dan A merupakan himpunan bagian A, ya. Itu disebut sebagai himpunan bagian yang tidak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A, ya. Jadi meskipun dia ya anggota dirinya sendiri, tapi dalam hal ini dia bukan proper set, ya, tetapi dia improper set, ya, himpunan bagian yang tidak sebenarnya karena dia dirinya sendiri, ya. Oke. Contohnya di sini, ya. Contoh untuk I yang himpunan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini himpunan yang A itu subset yang proper, ya, yang nomor 1 ini, ya. Nah, ini himpunan bagiannya proper, ya, himpunan bagian yang sebenarnya, ya, karena dia merupakan bagian. Nah, untuk yang I2 ini improper, ya, karena dirinya sendiri. Dan seterusnya, ya. Nanti bisa dilihat nih. Misalkan yang A, yang 4 ini coba ditelaah sendiri, ya. Apakah benar B merupakan himpunan bagian dari A? Proper atau tidak proper? Caranya bagaimana, ya? Kalau tidak proper berarti ada elemen A yang bukan merupakan bagian dari elemen himpunan B, ya. Kalau improper, ya berarti seluruh anggota A dan seluruh anggota B itu sama, ya. Oke, sehingga ada tanda himpunan bagian yang ada garisnya dan tidak ada garisnya, gitu, ya. Oke. Kalau yang tidak ada garisnya, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B, ya. A disebut himpunan bagian sebenarnya atau proper set dari B. Jadi memang himpunan bagian, ya, cirinya, jadi tidak boleh sama, ya. Kemudian bisa juga digunakan A himpunan bagian B dengan tanda garis. Nah, ini karena A sama dengan B, maka ya oke lah ini himpunan bagian, tapi ini merupakan improper set, ya. Jadi semua A itu semua B. Nah, contoh di sini, ya, misalkan A adalah 1, 2, 3, kemudian B adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian rupa sehingga A merupakan himpunan bagian dari C, dan C merupakan himpunan dari B, dan A adalah proper set dari C, ya, berarti A dan C tidak boleh sama elemennya, ya, dan C adalah proper set dari B, ya, berarti elemen C tidak boleh sama dengan elemen B, ya. Yang elemen C tidak boleh sama dengan elemen B berarti apa? Ya, tidak boleh sama persis, gitu, ya. Oke, tidak boleh sama persis, ya. Jadi tidak boleh C itu 1, 2, 3, 4, 5 boleh, ya. C kelima-lima tidak boleh, ya. Kemudian yang jadi yang A, ya. Nah, yang A yang tidak boleh improper kan tidak boleh sama dengan C, ya. Berarti tadi C-nya tidak boleh 1, 2, 3, ya. Karena akan sama dengan A, ya. Maka C-nya adalah bisa 1, 2, 3, 4, bisa juga 1, 2, 3, 5, ya. Jadi kalau seperti ini, maka A akan merupakan proper set dari C, ya, karena ada anggota C yang bukan anggota A, yaitu 4, ya. Bisa juga 5, ya. Dan juga C bukan
C adalah proper set dari B ya, karena tidak sama persis dengan B ya. Jadi ada B, elemen B yang bukan merupakan anggota dari C. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau sama dengan bagaimana? Nah, kalau sama dengan kan berarti berimpit lingkarannya ya. Nah, ya kalau yang berimpit seperti itu berarti improper ya. Kemudian himpunan yang sama. Dua himpunan A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya. Ya. Oke, ya. Oke. Maka jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, ini berarti improper set ya dalam hal ini ya. Oke. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B ya. Oke, jadi kalau yang proper set tidak mungkin merupakan himpunan yang sama. Oke. Kemudian untuk 3 buah himpunan A, B, dan C itu berlaku aksioma sebagai berikut ya. Jika A sama dengan B, jika B sama dengan A sama dengan B, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A ya. Kemudian jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C ya. Ya, ini tidak perlu dibuktikan ya, karena memang sudah pasti benar. Kemudian untuk himpunan yang ekivalen, ya beda ya, tadi himpunan yang sama, sekarang himpunan yang ekivalen. Kalau sama ya berarti sama persis, isinya, anggotanya sama persis. Nah, kalau himpunan yang ekivalen, itu adalah himpunan, ya, misalkan himpunan A, dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ingat ya, kardinal itu apa? Banyaknya anggota. Ya. Jadi kalau banyaknya anggota sama, kita katakan himpunan tadi ekivalen. Bukan sama ya, bukan sama. Contoh di sini, A1357, B, A, B, C, D, sama-sama kardinalnya 4. Berarti himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Nah, notasinya seperti ini. Ya. Kalau B-nya juga 1357 apa? Nah, kalau B-nya 1357 maka sama ya, A dan B itu himpunan yang sama ya. Oke. Tapi kalau yang sama hanya jumlahnya saja dikatakan ekivalen. Nah, sekarang himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas atau disjoin itu adalah dua himpunan sedemikian rupa sehingga keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ya, jadi misalkan himpunan A adalah anggota KMTE mahasiswi, ya, kemudian B adalah anggota KMTE mahasiswa, ya kan, lepas ya, tidak mungkin kan berlaku di tengah-tengah ya, jadi ada dia laki-laki, dia juga perempuan kan tidak ya. Oke, saya yakin KMTE tidak ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh himpunan yang saling lepas. Notasinya dengan seperti ini ya. Jadi A, kemudian ada paralel miring 2 ya dengan B ya. Berarti A dan B saling lepas. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, berarti dua lingkaran tadi itu tidak overlapping ya, memang lepas ya. Oke. Kemudian himpunan kuasa atau power set ya. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah satu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya. Jadi himpunan A, himpunan kuasa itu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Notasinya adalah P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Ya. Sehingga jika kardinal dari A itu banyaknya M, maka power set dari A ya, power set dari A ya
ada 2 pangkat N ya, kardinalnya ya, elemennya adalah 2 pangkat M. Nah, contohnya ya, contohnya himpunan A itu punya 2 anggota, berarti kardinal dari A itu 2 ya, M-nya 2 gitu ya. Kemudian power set dari apa ya? Power set dari A berarti 2 pangkat M-nya 2. Ya, 2 pangkat 2 4. Nah, jadi power set dari A itu akan punya elemen atau akan punya anggota sebanyak 4 yang terdiri dari anggota-anggotanya itu merupakan himpunan bagian dari A ya. Jika A 1,2 maka himpunan bagiannya ada pertama himpunan kosong. Nah, ini selalu menjadi anggota dari semua himpunan ya. Kemudian apalagi himpunan bagiannya? 1. Nah, 1 juga merupakan himpunan bagian dari A, kemudian 2. Nah, 2 juga merupakan himpunan bagian dari A dan 1,2 yang improper juga masuk ya. Ini merupakan himpunan bagian dari A ya. Sehingga power set dari himpunan A itu kardinalnya ada 4. Ya, oke. Oke. Himpunan power set dari himpunan kosong ya itu akan mempunyai himpunan 2 ya. Jadi kosong dan himpunan dari himpunannya tadi himpunan kosong ya. Jadi maksudnya begini ya. Pokoknya kalau yang ini itu selalu menjadi anggota dari himpunan atau selalu menjadi himpunan bagian dari semua himpunan apapun itu ya, dia akan ikut sebagai himpunan bagian ya. Sehingga kalau himpunannya adalah ini ya, maka dia mempunyai himpunan bagian ini default gitu ya, karena dia pasti akan masuk di situ ya, dan ya. Jadi P dalam kurung himpunan kosong ya. Jadi P-nya bukan ini ya, bukan ini. Bukan begini bukan ya, tetapi P dalam kurung ya, berarti dia punya anggotanya adalah himpunan kosong. Anggotanya 1. Kardinalnya berapa? 2 pangkat 1. 2. Anggotanya ada 2, kosong dan himpunan kosong. Nah, sekarang operasi terhadap himpunan. Nah, pertama adalah irisan atau intersection. Ini adalah operasi di mana gitu ya. Jadi anggota dari operasi ini adalah X, di mana X itu termasuk himpunan atau termasuk anggota A, dan juga X termasuk himpunan anggota B. Yang kalau digambarkan ya, dalam himpunan diagram Venn, maka yang disebut dengan irisan atau intersection ya ini hasilnya. Jadi semua anggota dalam himpunan yang dia masuk menjadi anggota baik A maupun B. Nah, kalau gabungan bagaimana ya? Kalau gabungan ya kita gabungkan saja ya. Simbolnya dengan menggunakan OR ya. Jadi kalau saya menggabungkan himpunan A dan himpunan B, ya hasilnya ya anggotanya ya semua anggota A maupun semua anggota B. Oke. Kemudian komplement itu adalah jadi himpunan yang anggotanya bukan merupakan anggota dari himpunan yang dicari komplemennya tadi ya. Notasinya A, di mana A itu adalah X ya. X di mana X elemen dari universal ya, tetapi bukan merupakan elemen dari A.
Nah, contohnya misalkan himpunan A, contoh 21 nggih. Himpunan A misalkan himpunan semua mobil buatan dalam negeri. Himpunan B, himpunan semua mobil impor. Kemudian himpunan semua C, himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 90, ya. D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Dan E, himpunan semua mobil